Om Bhurбhuva Swaha Mahalaksmi Awi. Selamat bertemu di hari ini. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang manfaat apa yang kita akan dapatkan. Nah, sekarang apa-apa yang kita perlukan untuk melakukan pemujaan nantinya. Untuk persiapan mulai saat ini, tolong cari uang koin seribuan, ya, uang koin seribuan itu sebanyak 108, ya, 108 biji. Itu usahakan cari dulu seberapapun para sahabat dapat. Itu sudah mulai kita melakukan proses, ya. Nah, sisanya nanti bisa ditukar di sini nanti, karena kita nanti akan panggil untuk ke ashram untuk melakukan proses penstanaan Dewi Laksmi dan bagaimana cara memuja, cara mempersembahkan, kemudian mantra-mantra apa yang harus diucapkan, bagaimana cara berdoa, itu akan diajarkan. Ya, pertama yang perlu dipersiapkan adalah uang koin seribuan sebanyak 108. Ya, cari dulu semaksimal mungkin, Oke, nanti sisanya baru kita bisa tukar itulah. Nah, nanti sarana-sarana lain kita akan siapkan di ashram. Ya. Nah, sebentar lagi di akhir acara, Tiang juga akan mengirim sebuah nyanyian, itu sebuah gayatrinya Dewi Laksmi, ya, karena setiap dewa punya gayatri, ya. Nah, sebelum itu Tiang akan memberikan sedikit latar belakang kenapa acara ini diadakan, kenapa Laksmi Puja ini diadakan. Begini, itu sekitar tahunnya saya lupa berapa itu ya. Mungkin para sahabat tahu ketika boomnya bibit jatimas itu loh. Bibit jatimas pernah boom di Bali, bahwa diinformasikan siapa yang nanam bibit ini 10 tahun akan mendapatkan penghasilan sekian. Saya tertarik pada saat itu, dan saat itu saya mencari di mana yang menjual itu. Ternyata yang jual itu adalah teman. Ya, teman. Dia dulunya suka sekali tentang ilmu kebatinan, ilmu gaib gitu. Dan yang tanya, Li, gimana Sur mengadakan pelatihan tentang itu, yang pengobatan, penyembuhan atau yang lain. Dan dia menjawab dengan lugasnya, saya bosan bos gitu. Kapanpun saya ketemu seorang guru yang mampu mendatangkan uang, pada saat itu saya akan baru belajar lagi. Nah, begitu transaksi, begitu saya pulang, itu di perjalanan saya melihat, saya berpikir, seandainya saya tahu ilmu, saya mendapatkan ilmu seperti itu, ilmu itu akan saya bagikan kepada masyarakat Bali, agar seluruh masyarakat Bali bisa kaya. Itu pikiran saya saja. Gitu. Nah, beberapa hari kemudian, kebetulan di rumah dia sudah ada tempat meditasi, dan sudah ada teman-teman baik lokal maupun internasional yang ikut latihan. Dan teman saya yang dari Inggris ini menyabarkan bahwa di India sana ada sepasang suami yang menjadi guru, dan guru ini mampu memberikan ilmu yang bisa menyembuhkan orang, tanpa obat, dan juga bisa mendatangkan rezeki. Nah, dia pun dikasih foto oleh wanita yang dari Inggris ini, dan ada mantra-mantra di sana. Dan karena saya ini kan orang yang agak sulit percaya. Ini foto apa ini, ada dari dulu foto banyak, tidak ada manfaat. Tes bener gak ini guru hebat. Kemudian saya dengan foto itu saya ngomong, hai guru, katanya kau hebat. Kalau kau betul-betul hebat, datangkan saya. Datangkan saya ke sana. Dan kayak biasa datang bisa bertemu tanpa mengeluarkan uang sepeser. Itu tantangan saya. 3 hari saya ngomong itu sebelum tidur.
dia dapat fotonya dan ada mantra-mantra yang saya lantunkan. Dan setelah saya lupa itu 2 minggunya saya buka email di pagi hari itu, ternyata ada undangan. Saya diundang ke tempat beliau untuk mengikuti acara free dan juga dikasih uang saku gitu. Oh, ini guru hebat ini. Gitu. Kemudian saya datang, saya belum pernah ke sana, ya. dengan keberanian begitu saja, tiba di airport sampai 3 jam nggak dijemput, gitu. Hampir putus asa dan akhirnya dijemput. Nah, kemudian selama 3 hari di sana, entah kenapa yang menyebabkan saya itu tertawa terbahak-bahak, ya, pagi, sore, siang, malam tertawa sampai 3 hari penuh saya tertawa. Tertawa itu menyakitkan, perut ini sakit. Saya kira diri saya akan mati di sana, ya, mati, gimana ini? Saya punya anak kembar di rumah, gimana nanti kalau saya mati di sini? Dan akhirnya setelah 3 hari itu saya diam. Baru saya didatangi oleh para asisten-asisten beliau. Saya bertanya, kenapa? Why I'm like this? Kemudian dia tersenyum saja. Kamu mendapat berkah. Mungkin saja nanti kamu akan membuat suatu gebrakan di negaramu dengan tertawa itu. Ya, dan itulah yang menyebabkan terapi tertawa, ya, lewat gerakan Bali Happy People begitu boom di Bali, ya, sampai kita memenangkan rekor muri yang diselenggarakan oleh Paras waktu itu. Nah, setelah hari ke-21 hari, akhirnya saya bisa ketemu dengan beliau, dan beliau bercerita bahwa kita di Bali itu hebat. Hebatnya apa? Beliau mengatakan bahwa di seluruh dunia, satu-satunya daerah, satu-satunya orang yang masih dekat dengan Tuhan itu adalah orang Bali. Karena beliau mengetahui bahwa di Bali itu setiap yadnya kita ini, proses ungkapan rasa terima kasih kita kepada Buddha, Pitra, Resi, Dewa itu diketahui. Ini katanya kita dekat, gitu. Dan beliau pada saat itu memberikan blessing kepada saya untuk berbagi, ya, ilmu tertawa, ilmu pembukaan pintu rezeki ini. Ya, itulah sebabnya program tertawa Laksmi Puja, pembukaan pintu rezeki ini begitu boomnya, ya. Dan perlu saya ingatkan, di antara 20.000 lebih orang yang sudah ikut, banyak yang berhasil. Tapi harus diketahui juga banyak juga yang gagal. Gitu. Ini tidak mau ngada-ada. Banyak yang berhasil dan gagalnya juga ada. Tetapi setelah saya selidiki, keberhasilan mereka yang terus berhasil ini disebabkan karena mereka yakin pada Bunda Laksmi atau Dewi Rambut Sedano itu pembagi rezeki. Dan mereka melakukan apa yang disarankan di acara seperti ini. Mereka betul-betul melakukan. Itu. Nah, siapa saja yang dengan penuh keyakinan melakukan apa yang diperintahkan dalam pelajaran ini, mereka akan berhasil. Dan setelah dicek, mereka yang gagal-gagal itu ya mereka sekedar ikut saja dan cepat bosan, ya, putus asa, di tengah jalan belum apa-apa sudah menyerah, ya, seperti itu. Nah, sekarang saya peringatkan kepada para sahabat yang boleh melanjutkan, kita aja ya. Yang boleh melanjutkan adalah mereka yang yakin dan serius untuk mengalami perubahan nasib dan takdir ke depan. Ya, sekali lagi yang boleh melanjutkan ikuti terus. Bagi yang tidak boleh bisa keluar dari grup ini, ya, karena sia-sia aja nanti pengetahuan kita. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, apa yang didapat jangan di-share ke teman atau siapa, jangan. Karena kebiasaan kita kan nge-share, kita dapat share. Tidak, kalau ini jangan di-share, lakukan, ya, lakukan. Kemudian lihat apa yang terjadi. Karena sekarang kan sukanya nge-share.
apa yang Anda share belum tentu disukai oleh yang menerima, ya, hati-hati itu. Dan ini jangan di-share. Kalau toh Anda ingin berbagi ilmu niki, suruh mereka gabung, suruh mereka menyetor nama dan nomor WA, kan enggak ada apa-apa, enggak ada rugi apa kan, ya, gitu. Enggak ada dipungut bayaran, enggak, cuman menerima ilmu niki, dan kalau yang mau menerapkan yang serius silahkan. Kalau yang tidak, segera keluar. Mohon maaf. Nah, apa harapan kita? Apa harapan kita untuk ikut acara ini? Yaitu meraih uang, ya, meraih pendapatan dan penghasilan agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, karena apa? Kenapa ilmu ini turun? Kenapa ilmu ini turun? Ilmu ini turun tahun 89. Karena apa? Karena banyak sekali masyarakat di dunia ini yang hidupnya melarat, miskin. Nah, padahal dalam hidup ini yang terpenting, di antara yang penting itu adalah uang. Ya. Coba sekarang, tanpa uang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Tanpa uang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Betapapun saktinya kita, betapapun pintarnya kita, kalau kantong kita kosong, gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya. Gitu. Nah, juga kalau kita bandingkan sebelum tahun 60-an, mungkin uang tidak begitu penting. Tidak begitu penting. Kenapa? Karena di pekarangan kita tersedia apapun yang kita butuhkan. Makanya di bawah tahun 60-an itu, urutan catur pursoarto itu adalah dharma, kama, harta. Harta itu nomor 3, baru moksa. Tetapi sekarang di zaman modern ini, harta, kama, dharma, moksa. Ya, setelah kita punya uang, ini target pertama, kita bisa memenuhi kebutuhan, kita bisa memenuhi keinginan. Gitu. Hanya orang yang telah bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya bisa berbuat dharma. Berbuat dharma artinya berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain. Gitu. Hanya dengan membantu orang lain kita akan menemukan moksa. Moksa itu bahagia. Ya, orang-orang yang bertemu dengan moksa yang disebut dengan moksartam jagadita ya jaiti dharma. Jagadita ini akan tercapai ketika kita bisa mendapatkan uang untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan kita, kemudian berbagi kepada saudara-saudara kita, berbagi kepada tetangga-tetangga. Ini akan menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang disebut dengan moksa. Maka urutannya adalah harta, kama, dharma, moksa. Ya. Dan di ajaran-ajaran sastra pun mengatakan uang itu utama. Ya. Karena utama dan mencari uang itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Karena apa? Ya. Uang, dengan memiliki uang kita mampu memenuhi kebutuhan, keinginan hidup kita. Mampu berbagi, dan dengan itu kita bisa berbahagia. Ya. Nah, mulai besok kita akan mulai membuka pintu rezeki yang banyaknya 11. Itu yang akan kita buka. Tetapi setelah ini Titiang akan mengirimkan satu Gayatri, mantra Gayatri Laksmi. Tolong lantunkan ini dari hari ke hari, ya, biar kita semakin dekat dengan Bunda Laksmi. Oke, demikian untuk hari ini. Kita sampai jumpa besok. Bagaimana cara kita menemukan pintu-pintu rezeki? Ya, itu ada 11 yang besok kita akan bahas lebih jelas. Oke, demikian hari ini. Om Santi, 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 Om.